Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri di berbagai penjuru negeri tercinta, khususnya santri pesantren modern Al-Amanah Jenuwangi Sidoarjo. Hari ini kedatangan santri kelas 7 gelombang terakhir. Tahun ini kebijakan pesantren modern Al-Amanah untuk menambah kuota santri. Di tahun lalu kami menerima untuk kelas 7 11 rombel. Dengan pertimbangan animo masyarakat yang terus bertambah dan fasilitas yang kita siapkan juga terus bertambah, maka tahun ini kita menerima 13 rombel. Resikonya karena ada batas dari yang berwenang maksimal 11 rombel. Ketika kita menerima 13 rombel, maka kita harus membuat sekolah baru dan juga tentu gedung baru. Dan alhamdulillah gedung baru juga sudah kita buat. Tadi malam selesai untuk pengecoran di lantai pertama sebanyak 8 kelas yang nanti 3 tingkat menjadi insya Allah menjadi 20 kelas lebih. Para santri, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar kami termotivasi untuk membuat vlog baru dan vlog ini bisa terus berkembang. Bagi kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Harapan saya vlog atau podcast yang masuk di pintu gawai kalian menjadi vlog atau podcast yang informatif, khususnya tentang pesantren, bisa menghibur, syukur bisa menjadi semacam tuntunan bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari di tengah COVID-19 tapi tetap produktif. Para santri, berbeda keadaannya di tahun ini. Walaupun sama-sama kedatangan santri, mestinya itu ada sesuatu yang rutin, tapi tahun ini berbeda. Yang pertama perbedaannya adalah kedatangan santri bergelombang, sampai ada lebih dari 5 gelombang. Nah, di tahun lalu mungkin hanya pagi sampai siang dan siang sampai sore, hanya sehari saja. Sekarang sampai 5 gelombang lebih, dan antar satu gelombang dengan gelombang yang lain itu ada jarak waktu yang cukup jauh. Yang kedua, ada proses rapid. Jadi sebelum santri masuk pesantren akan ada proses rapid satu persatu. Sekian ribu santri akan masing-masing rapid untuk memastikan reaktif COVID atau tidak. Setelah mereka rapid masuk ke pesantren, tidak langsung ke kamar, tapi di ruang-ruang kelas yang disiapkan untuk karantina. Sedangkan kelas 7 ini setelah rapid di beberapa hari yang lalu, dipersilakan pulang kembali ke rumah untuk melakukan karantina mandiri. Kemudian hari ini datang ke pesantren, disambut oleh para ustadz dan ustadzah, kemudian masuk di ruang karantina. Ada sekitar 50 kelas, baik di SMP maupun aliyah, yang kita siapkan untuk karantina selama beberapa hari. Dan di tiap kelas itu ada kakak kelasnya yang akan menjadi musyrif dan musyrifah, menemani anak yang dalam masa karantina. Setelah karantina selesai, mereka akan masuk
di kamar masing-masing dan siap melakukan pembelajaran seperti biasa. Perbedaan yang lain yaitu orang tua tidak bisa secara leluasa mengunjungi santri, tidak bisa leluasa ikut masuk di kamar santri dan membantu santri untuk menata barangnya di almari atau nata bukunya atau kebutuhan-kebutuhan yang lain. Para wali santri cukup ada di pintu gerbang, kemudian semuanya akan diselesaikan, akan dibantu oleh para asatidz dan ustadzat serta para mudabir, pengurus-pengurus santri. Juga perbedaan yang lain, wali santri juga tidak bisa mengunjungi setiap saat. Di tahun lalu para wali santri kita berikan keleluasaan untuk sewaktu-waktu mengunjungi putra-putrinya manakala ada masalah sepanjang tidak mengganggu proses pembelajaran. Tapi tahun ini terpaksa kebijakan itu ditiadakan. Wali santri tidak boleh mengunjungi sewaktu-waktu. Kalau ada barang yang dititipkan, cukup dititipkan kepada para penjaga yang sudah disiapkan di tempat-tempat tertentu. Para santri, keadaan-keadaan ini tentu menimbulkan sesuatu yang positif juga negatif. Positifnya, tahun ini tentu santri akan menjadi santri lebih kuat, karena begitu dia masuk pesantren, dia langsung berpisah dengan orang tuanya. Beberapa saat tidak bisa berbincang-bincang dengan orang tuanya, semuanya dia harus lakukan sendiri dibantu oleh para pengurus. Ini akan menimbulkan dampak positif. Santri akan menjadi kokoh. Kalau santri itu bisa bertahan, akan menjadi santri yang kuat, mentalnya tangguh, dan anak semacam ini punya kemampuan untuk menghadapi segala masalah dengan kepala tegak. Yang kedua, positifnya, santri akan mengalami tradisi baru. Ya, ini bagaimana keadaan pesantren, kebijakan pesantren, situasi pesantren, hubungan santri dan wali santri, hubungan guru dengan wali santri, atau hubungan guru dengan santri dalam tradisi pandemi, yang kondisi ini tentu tidak pernah kita temui di tahun-tahun akan datang setelah pandemi itu selesai, atau di tahun-tahun sebelum kalian semua. Ini adalah pengalaman baru yang perlu dicatat sebagai sebuah kenang-kenangan paling indah, karena bisa jadi keadaan ini tidak terulang. Negatifnya, kerja pesantren menjadi berlipat-lipat berat. Karena sejak COVID ini muncul, kita buat satgas khusus untuk menghadapi situasi pandemi ini, baik menyiapkan protokol kesehatan yang ada di dalam pesantren maupun komunikasi dengan para stakeholder yang pemangku kebijakan baik dengan Pemkab, Dinas Kesehatan, Puskesmas, kemudian membuat kebijakan-kebijakan dalam rangka menyiapkan pesantren agar siap untuk menerima santri dan melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Tugas Satgas COVID-19 sampai hari ini belum selesai. Sampai nanti Satgas ini akan terus kita berdayakan, karena ketika vaksin untuk COVID-19 belum ditemukan, maka kerja Satgas ini harus tetap dilakukan. Bagaimana memastikan santri pakai masker, santri harus mengambil jarak, santri harus sering cuci tangan, juga memastikan alat-alat kesehatan tersedia, dan seterusnya.
Akibat negatif yang kedua juga begitu. Anak-anak harus secara mandiri. Anak-anak tidak bisa minta bantuan kepada orang tua. Sebaliknya orang tua juga tidak bisa menyalurkan rasa rindunya. Perpisahan antara orang tua dan anak, antara tradisi rumah dan tradisi pesantren itu tidak mudah bagi anak. Apalagi ketika anak itu tidak bisa minta bantuan dari orang tuanya. Oleh karena itu, beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada wali santri, kepada asatidz dan ustadzat, dan juga kepada masyarakat pada umumnya. Yang pertama adalah ucapan selamat datang kepada santri baru. Saya berharap segala sesuatu sudah disiapkan sedemikian rupa, para santri bisa nyaman menikmati kehidupan pesantren. Wali santri juga merasa aman menyerahkan putra-putrinya di pesantren, dan semua proses pembelajaran bisa berlangsung dengan baik. Yang kedua adalah doa yang berlipat-lipat kita harapkan agar santri memiliki ketaguhan mental, agar santri betah dan nyaman di pesantren, agar para asatidz dan ustadzat bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya, agar komunikasi antar santri baru dan santri yang sudah lama bisa terjalin dengan baik. Kemudian juga kita berharap pandemi ini segera berlalu, COVID-19 ini bisa ditemukan vaksinnya dan segera hilang dari bumi tercinta ini, khususnya dari negara kita dan lebih umum di dunia ini. Yang pertama, kita berharap doa kepada orang tua dan keluarga. Tolong doa-doanya, munajatnya lebih ditingkatkan. Di rumah harus memiliki agenda yang istiqomah untuk berdoa. Yang kedua, pada para asatidz dan ustadzat, tidak cukup hanya menyiapkan materi pembelajaran di situasi pandemi ini. Kita harus melipat gandakan doa, bersungguh-sungguh bermunajat kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Moga-moga segala sesuatu berjalan dengan baik. Demikian juga pengasuh juga harus melipat gandakan munajat dan doanya. Tak lupa para santri yang sudah tinggal di pesantren, kecuali melaksanakan aktivitas sehari-hari, jangan lupa setiap selesai sholat membacakan doa untuk orang tuanya, juga untuk apa yang tadi saya sampaikan. Dengan itu kita berharap kedatangan santri yang semuanya sudah sampai di pesantren, semuanya sudah masuk pesantren. Memang ada beberapa yang belum bisa datang karena misalnya dari luar Jawa, dari luar pulau yang situasi ekonomi sulit, perjalanan juga sulit. Sebagian mereka belum datang, dan itu kita maklumi, kita siapkan untuk mereka yang belum bisa datang di pesantren. Ini kita siapkan pembelajaran daring, dan sampai sekarang masih berjalan dengan baik. Dan sekali lagi kepada kalian yang sudah masuk di pesantren, saya ucapkan selamat datang. Moga-moga semuanya berjalan dengan baik, insya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.